Ketika aku kecil, orang tuaku akan mengirimku ke peternakan kakek nenekku di Pennsylvania selama 2 minggu setiap musim panas. Rumah itu berdiri di atas 40 acre lahan yang sebagian besar hutan. Jujur saja, lebih banyak hutan daripada peternakan. Sepupu saya Francisco akan datang pada minggu-minggu yang berbeda karena orang tua kami ingin memberi nenek dan kakek kami istirahat di antara kunjungan. Saya selalu pergi pada 2 minggu pertama Juli. Dia selalu pergi pada 2 minggu terakhir Agustus. Rumah itu memiliki 3 lantai, tetapi lantai ketiga hanyalah loteng dengan 1 ruangan yang sudah selesai, yang dulu milik ayah saya saat dia seusia saya. Disitulah saya tidur. Langit-langit miring ke bawah di kedua sisi, dan ada 1 jendela yang menghadap ke halaman belakang menuju hutan. Kakek nenekku tidur lebih awal, biasanya sebelum pukul 9. Orang tuaku mengatakan bahwa tidak sopan untuk tetap terjaga setelah mereka tidur, jadi aku akan tinggal di kamarku setelah mereka mengucapkan selamat malam. Namun, aku tidak bisa tidur. Aku akan tetap terjaga membaca dengan senter atau bermain game. Tidak banyak hal lain yang bisa dilakukan di sana. Musim panas pertama berlalu tanpa insiden, tapi aku mulai memperhatikan hal-hal aneh pada musim panas kedua aku di sana. Pada salah satu malam pertama, aku sedang membaca di tempat tidur ketika mendengar langkah kaki di tangga loteng. Suaranya lembut, seolah-olah seseorang berusaha untuk tidak membuat suara. Aku melihat pegangan pintu berputar dan terbuka sekitar 6 inci. Begitu aku melihat pintu terbuka, aku mematikan lampu dan berpura-pura tidur. Aku benar-benar berpikir itu nenekku yang datang untuk memeriksa aku, dan aku khawatir akan mendapat masalah jika dia tahu aku masih terjaga, tapi aku tidak mendengar apa-apa setelah itu. Tidak ada suara langkah kaki yang menjauh atau suara pintu yang tertutup. Aku memaksa diri untuk tidur, mengira aku mungkin melewatkan nenekku yang pergi atau dia masih mengawasiku karena alasan apapun. Keesokan harinya, aku menceritakan tentang suara langkah kaki kepada kakekku. Dia berkata rumah itu sudah tua dan sering berbunyi, serta kadang-kadang rakun masuk ke dinding. Aku merasa penjelasan itu sangat aneh karena aku yakin melihat pegangan pintu berputar, tapi aku tidak mau mengatakannya. Suara langkah kaki itu terlalu lembut untuk menjadi miliknya. Jadi, aku hanya mengira itu adalah nenekku dan dia tidak menyadarinya. 3 malam kemudian, aku terbangun. Atau setidaknya aku pikir aku terbangun karena tempat tidurku bergetar. Ada seseorang berdiri di ujung tempat tidurku. Gelap, tapi aku bisa melihat bayangannya. Aku tidak tahu apakah itu kakek atau nenekku, tapi tetap saja membuatku takut. Aku menutup mata dan menghitung sampai 100 dalam hati. Ketika aku membukanya, orang itu sudah hilang. Saya meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk, tapi rasanya tidak seperti itu. Ketika saya bangun keesokan paginya, pintu lemari saya terbuka, padahal saya tahu itu tertutup malam sebelumnya, yang membuat saya ragu apakah saya benar-benar tertidur. Saya mulai mencurigai nenek saya mengintip saya saat saya tidur, seberapa bodoh pun kedengarannya. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi saya. Orang tua tidak selalu memiliki kendali yang baik atas pikiran mereka, bagaimanapun juga. Itu menakutkan, tapi aku tidak ingin membicarakannya lagi dengan kakek nenekku karena takut membuat mereka sedih atau merasa tidak dihormati. Hal-hal serupa terjadi secara berkala selama seminggu itu dan minggu berikutnya. Dan saat waktunya pulang, aku merasa lega ketika ibu saya menjemput saya menceritakan semuanya padanya. Dia tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin membangunkan nenek saya dari tempat tidur setelah dia tertidur. Lalu dia mengatakan bahwa saya memiliki imajinasi yang aktif dan bahwa rumah tua itu menyeramkan. Dia mengatakan Francisco tidak pernah mengeluh tentang apapun saat dia tinggal di sana. Itu membuat saya merasa mungkin saya benar-benar hanya membayangkan hal-hal itu. Aku kembali ke sana musim panas berikutnya dan hal yang sama terjadi. Aku tidak pernah benar-benar melihat wajah nenekku, tapi aku tahu itu dia. Aku mulai tidur lebih awal untuk mengurangi risiko terjaga saat hal menyeramkan terjadi. Bertahun-tahun berlalu. Orang tuaku berhenti mengirimku ke peternakan nenekku setelah usia tertentu, dan sebagian besar diriku merasa lega. Nenek dan kakek saya meninggal saat saya kuliah, hanya dalam hitungan minggu. Pemakaman itu adalah hal paling menyedihkan yang pernah ada. Selain kesedihannya, saya harus bercakap-cakap dengan banyak kerabat yang belum saya temui bertahun-tahun, yang tidak membuat saya senang. Salah satu kerabat itu adalah Francisco, yang sebenarnya saya jarang berinteraksi dengannya, meskipun kami seumuran. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa kami tidak memiliki kesamaan. Selain usia, satu-satunya hal yang kami miliki bersama adalah waktu yang kami habiskan di peternakan. Jadi, saya menanyakan hal itu padanya,
Tidak tahu harus bicara apa lagi dan merasa bahwa topik yang berhubungan dengan kakek nenek kami adalah topik yang valid untuk dibicarakan. Saya menceritakan padanya tentang apa yang saya alami di sana. Langkah kaki, sosok itu, pintu lemari, saya bahkan menceritakan teori saya bahwa itu adalah nenek kita. Saya mengira dia akan tertawa atau mungkin setuju dengan saya, tapi saya salah. Dengan ekspresi datar, dia berkata, dan saya tidak akan pernah melupakan ini, itu tidak ada apa-apanya. Makhluk itu pernah menyentuh saya. Saya mendengarkan dengan ngeri saat dia menggambarkan hal-hal yang jauh lebih mengerikan daripada yang saya alami. Dia mengatakan sosok yang sama akan berdiri di ujung tempat tidurnya setiap beberapa malam, tapi bukan hanya menatapnya seperti menatap saya. Dia merasa kasurnya turun seperti ada yang duduk di sana. Lalu dia merasa jari-jari di wajahnya. Mengelus fitur wajahnya. Terkadang makhluk itu akan menggenggam pergelangan tangannya dan menahannya. Dia mengatakan dia menutup mata dan tetap diam di tempatnya sampai makhluk itu pergi. Saya bertanya padanya bagaimana dia tahu itu bukan salah satu dari kakek nenek kita. Dan dia berkata, seolah-olah jelas baginya bahwa dia bisa merasakannya, bahwa makhluk yang menyentuhnya memiliki tangan kasar dan gatal, berbeda dengan tangan kakek nenek kita. Saya menatapnya dengan terkejut. Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia ceritakan. Mengapa dia menyimpan hal seperti itu untuk dirinya sendiri? Aku bertanya padanya, dan dia berkata dia tidak melakukannya. Dia telah menceritakan kejadian itu kepada ibunya beberapa kali. Ibunya tidak percaya padanya dan bahkan marah ketika dia mengeluh tentang hal itu kepadanya. Jadi, dia berhenti membicarakannya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama dia menutup mata dan tidak bergerak, semuanya akan baik-baik saja. Mendengar dia menceritakan hal itu sungguh mengerikan, tidak hanya mengonfirmasi segala hal yang saya alami sendiri, tetapi hal itu membuat segalanya menjadi jauh lebih buruk. Francisco dan saya berhenti membicarakannya setelah itu, dan saya bisa merasakan bahwa kami berdua hanya ingin melupakan mimpi buruk bersama itu dan meninggalkannya di masa lalu bersama sisa masa kecil kami. Tapi jika bukan nenek saya yang masuk ke kamar saya di malam hari, saya tidak suka memikirkan apa artinya itu. Cara Francisco menggambarkannya sebagai sesuatu masih membuat saya ketakutan. Tapi apakah lebih baik memikirkan bahwa itu mungkin seorang manusia? Itu berarti ada orang yang tidak diketahui oleh kakek nenek saya tinggal di rumah mereka selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu mana yang lebih buruk.